Selamat malam pecinta cerita horor di channel Kawan Horor. Malam ini, Maman akan membacakan dua buah cerita dari akun Twitter @hororpsikologis. Cerita yang pertama berjudul Lembur, dan cerita kedua berjudul Perjalanan Pulang yang Mencekam. Baik, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dan jangan pernah dengerin cerita ini sendirian, karena terkadang mereka tidak hanya hadir di dalam cerita. Namaku Ronald. Aku seorang karyawan di sebuah bank. Posisi kerjaku sebagai salah satu staf analis kredit. Waktu itu, aku disuruh atasan untuk lembur kerja sampai malam hari, menyelesaikan beberapa proposal pengajuan kredit yang terpending. Kebetulan di hari itu, hanya aku saja yang lembur. Hanya ditemani dua orang petugas satpam yang biasanya jaga malam di pos satpam. Tidak ada firasat apapun saat itu. Aku mengerjakan proposal di depan komputerku di ruangan marketing seperti biasanya, kalau aku sedang lembur. Kondisi saat itu sedang hujan lebat sehingga suasana di luar lumayan gelap. Sekitar pukul 10 malam, pekerjaanku sudah hampir selesai semuanya. Tinggal satu proposal lagi. Tapi mata saat itu sudah mulai sulit dibuka alias mengantuk. Aku pun berniat membuat kopi sebagai obat kantuk. Apalagi nanti pas perjalanan pulang mengendarai mobil. Bahaya kalau sampai mengantuk di jalan. Aku beranjak dari kursi kerja dan menuju ke dapur yang persis di pojok belakang ruangan, bersebelahan dengan ruangan operasional. Saat aku melewati ruangan operasional, aku iseng melongok ke dalam. Dan aku kaget saat melihat ada seseorang yang sedang mengetik di depan komputer. Padahal dari aku lembur jam 6 tadi, aku tidak pernah mendengar suara apapun dari ruangan tersebut. Lampu memang masih menyala karena seperti biasanya, saat aku lembur aku akan membiarkan semua ruangan menyala lampunya, supaya suasana sekitar terang. Aku perhatikan lebih seksama sosok yang sedang mengetik itu. Sesosok wanita. Dan setelah cukup lama memperhatikan, aku yakin itu adalah Mira, teman kantorku. Dia adalah salah satu staf akuntansi. Salah seorang karyawan wanita yang usianya tidak jauh berbeda dengan aku dan satu angkatan masuk kerja denganku. Itu yang menyebabkan kami cukup akrab selama ini. Meskipun sekarang dia bagian operasional, sedangkan aku di bagian marketing. Aku deketin Mira dan menepuk pundaknya. Tapi dia diam saja tanpa menoleh ke belakang. Aku yang berniat mengagetkan dia, justru gantian kaget saat aku merasakan bahunya dingin sekali seperti es. Mungkin pengaruh AC dan suasana dingin malam itu, pikirku. Akhirnya Mira menoleh juga saat aku memanggilnya sekali lagi. Matanya menatap ke arahku, tapi hanya sebentar. Lalu melanjutkan mengetik di komputer. Sekilas aku perhatikan file Excel yang terbuka, berisi tabel dan angka-angka. Ya, begitulah pekerjaan dia sehari-hari sebagai staf akuntansi. Aku ingat betul waktu itu, saat Mira menatapku, ada yang berbeda. Tatapannya kosong dan dingin. Beda jauh dengan Mira yang aku kenal selama ini, yang murah senyum dan cenderung cerewet dan menyeblak. Karena aku tidak tahu kalau dia lembur juga malam itu, aku pun sempat bertanya kepadanya. "Lembur ya Mir?" kataku saat itu. "Lembur apaan nih tumben?" Mira masih sibuk mengetik di komputernya, tidak menjawab sedikit pun pertanyaanku. Aneh, dan juga menjengkelkan bertanya tapi tidak dijawab. Padahal saat itu aku benar-benar serius bertanya kepadanya. Karena setahuku tidak ada yang lembur malam itu selain aku. Mungkin Mira capek dan mengantuk, apalagi dia seorang wanita, harus beraktivitas kerja sampai selarut malam ini. Jadinya malas diajak bicara. Begitu dugaanku. Ya sudah, basa-basi lagi aku tawari dia untuk ngopi.
Ayo Mir, bikin kopi di dapur sambil rehat sejenak. Sudah hampir selesai kan lemburnya? Tapi dia tetap diam saja, tidak menjawab sepatah kata pun. Meskipun di luar hujan dan suara derasnya lumayan masuk sampai di dalam ruangan, tapi aku yakin dia mendengar pertanyaanku. Aneh kamu Mir, kataku ke dia dengan intonasi lumayan keras sambil menepuk bahunya sekali lagi, dan pergi beranjak meninggalkannya. Saat menempuk bahunya kedua kalinya, masih sama, tetap saja terasa dingin sekali. Memang aneh nih orang, suasana malam hari hujan deras, nyetel AC-nya di suhu paling dingin. Nggak pakai jaket lagi, pantesan kalau tubuhnya sedingin itu. Begitu yang aku pikirkan waktu itu. Akhirnya dengan sedikit jengkel, aku tinggalkan Mira yang masih sibuk mengetik di komputernya sambil sesekali mengambil lembaran kertas dari mesin printer di samping. Aku pun menuju ke dapur yang berada di sebelah persis ruangan operasional tadi. Suasana dapur gelap, lampu dapur tidak menyala. Padahal seingatku, lampu di semua ruangan menyala termasuk dapur. Mungkin Mira yang mematikan lampu, pikirku. Tanganku pun meraih saklar lampu dan menyalakan keempat lampu downlight yang terpasang di dapur. Dan cahaya terang benderang pun mendadak muncul menerangi ruangan dapur. Aku kaget setengah mati, dan detak jantungku seperti berhenti begitu saja saat aku melihat satu sosok orang yang meringkuk di atas kursi dapur dengan kondisi seperti orang ketakutan, menggigil, dan matanya sembab seperti tak berhenti menangis. Dan yang bikin aku tidak bisa berkata apa-apa lagi, ternyata orang itu adalah Mira. Orang yang sama yang aku lihat di ruangan operasional yang sedang mengetik di depan komputer. Melihat aku di depan pintu dapur, Mira yang ini pun berhenti menangis dan mulai menatap tajam ke arahku. Pandangan matanya, meskipun beda dengan tatapan Mira yang kulihat di ruangan operasional, tetapi tetap saja sama. Bukan tatapan Mira yang aku kenal selama ini. Tatapan matanya tetap saja aneh. Tidak ada sepatah kata pun yang terucap darinya. Dan selanjutnya, semua menjadi gelap. Aku tidak ingat persis kejadiannya. Tapi, tahu-tahu aku terbangun di pos satpam. Di depanku 2 orang satpam yang bertugas menatapku dengan lega. Mereka bilang, aku ditemukan pingsan di dapur dan baru tersadar pagi ini. Perlahan aku mulai bangun dan duduk di kursi satpam di pos satpam dan menatap keluar jendela. Benar kata Pak Satpam, sudah pagi. Meskipun masih sedikit gelap, tapi aku yakin itu sudah pagi hari. Hawanya berbeda. Dan refleks, aku lihat jam tangan yang melingkar di lengan kananku. Betul, jam menunjukkan pukul 4:30 pagi. Kedua satpam waktu itu, aku masih ingat namanya Pak Burhan dan Pak Joko. Memberikan segelas teh panas kepadaku. Kemudian aku pun bercerita detail kepada mereka berdua sekaligus bertanya di mana Mira dan bagaimana kondisinya. Pak Burhan dan Pak Joko saling bertatapan dengan raut muka yang tampak berubah gelisah. Dan keduanya kompak bilang kalau mereka yakin 100% hanya aku yang lembur kerja malam itu. Tidak ada karyawan lain yang lembur, termasuk Mira. Setelah aku merasa sudah baikan, dengan ditemani kedua satpam, kami bertiga masuk kembali ke dalam kantor. Mulai dari ruangan marketing, tampak komputer saat itu masih menyala, dengan kondisi persis seperti kondisi terakhir aku tinggalkan. Setelah aku matikan komputer dan membenahi tas kerja aku, kami beranjak ke ruangan operasional. Dan semua tampak rapi. Tak ada tanda-tanda sedikit pun bahwa ada orang beraktivitas kerja semalam. Semua komputer dalam kondisi mati. Terakhir kami menuju ke ruangan dapur. Di sana pun sama. Kondisi rapi dan tidak ada sedikit pun tanda aktivitas sebelumnya. Dan dalam kondisi masih merinding, capek dan ngantuk, akhirnya aku pun pulang ke rumah karena paginya aku masih harus ngantor lagi. Aku tidak peduli lagi dengan pekerjaan proposal yang masih belum selesai. Waktu itu,
Aku berpikir lebih baik dimarahi atasan daripada harus melanjutkan pekerjaan lembur. Aku lebih memilih pulang, meninggalkan Pak Burhan dan Pak Joko yang mulai gelisah dan ikut merasakan ketakutan dengan kejadian yang aku alami. Pagi harinya saat aku tiba di kantor, suasana sudah ramai. Mungkin Pak Burhan dan Pak Joko sudah bercerita banyak dengan seisi kantor. Dari mulut ke mulut sampai semuanya menjadi tahu. Beberapa teman bertanya kepadaku apa yang sebenarnya terjadi. Tapi saat itu aku tidak menghiraukannya. Aku fokus mencari Mira. Semoga setelah ketemu dengannya semua pertanyaan dan kebingunganku terjawab. Aku berkeliling ruangan operasional dan bertanya pada setiap orang yang aku temui. "Di mana Mira? Di mana Mira?" Tanyaku saat itu. Tapi tak seorang pun yang memberikan jawaban. Bahkan sebagian besar dari mereka tampak heran melihat tingkah lakuku. Sampai akhirnya ada salah satu temanku yang bertanya kepadaku. Dia bilang, "Kamu belum baca isi WhatsApp di grup kantor, Ron?" Aku tidak menjawab. Apa pentingnya isi WhatsApp grup kantor? Jawaban yang tidak sesuai dengan pertanyaan yang kuajukan, keluhku saat itu. Karena tidak bisa menemukan Mira, aku pun kembali ke ruang marketing menuju meja kerjaku dan mulai menghidupkan komputer. Persiapan menyelesaikan satu proposal yang belum aku selesaikan. Mungkin Mira belum datang, begitu pikirku. Soalnya waktu itu masih pukul 7:30. Setengah jam sebelum jam kerja kantor. Sambil menunggu komputer hidup sepenuhnya, aku membuka HP dan aku lihat grup WhatsApp kantor. Aneh. Sepagi itu sudah banyak sekali pesan WA yang belum terbaca. Mengapa tiba-tiba grup WA rame aktivitas pagi-pagi buta? Aku urutkan membaca dari pesan teratas yang belum aku baca. Pengirimnya atasan aku. Berita duka, telah meninggal dunia rekan kerja kita tercinta, Mirania alias Mira. Tadi malam pukul 10. Rencana akan dimakamkan hari ini pukul 2 siang di makam keluarga. Semoga almarhumah husnul khotimah. Malam itu kota telah tenggelam dalam kegelapan, kecuali beberapa titik cahaya yang bersinar redup. Denny adalah seorang pemuda berusia 25 tahun, pekerja keras yang sering harus bekerja larut malam di kantor. Setelah menyelesaikan tugasnya, dia harus pulang ke kosannya dengan menggunakan motornya. Suasana malam yang gelap dan hening membuatnya merasa mencekam saat dia memacu motornya melalui jalan-jalan sempit menuju pemakaman tua yang berlokasi di tepi kota. Di tengah ketidakpastian malam itu, mata Denny tiba-tiba terfokus pada sebuah sosok yang berdiri sendirian di pinggir jalan. Wanita itu tampak seperti bayangan di kegelapan, dengan rambut yang panjangnya yang tergerai di angin malam. Tubuhnya bergeming di bawah bulan pucat. Pandangan Denny yang terfokus pada wanita itu terputus ketika wanita itu tiba-tiba membalikkan wajahnya. Dan sorot mata mereka bertemu. Wanita itu melambaikan tangannya kepadanya, seakan-akan meminta tumpangan. Denny merasa hatinya berdebar kencang saat dia terombang-ambing antara dua pikiran yang berlawanan. Dorongan empati membuatnya ingin berhenti dan memberi tumpangan kepada wanita misterius itu. Tapi di sisi lain, ada rasa ketakutan yang tak teridentifikasi yang membuatnya ingin melarikan diri secepat mungkin. Dalam kebingungannya, ia terperangkap dalam internal monolog yang berisikan pertarungan batinnya. Akhirnya, ketakutan itu menang. Denny merasa bahwa berhenti untuk memberi tumpangan pada wanita tersebut adalah keputusan yang terlalu beresiko. Ia menduga ada sesuatu yang tidak beres dengan situasi ini, dan ia lebih memilih untuk melanjutkan perjalanan pulang dengan cepat. Meskipun demikian, rasa takut dan kebingungannya belum juga hilang ketika dia menjauh dari wanita misterius itu. Denny akhirnya tiba di kosannya
berharap untuk melupakan insiden mengerikan di pemakaman. Namun, suasana di dalam kos terasa aneh malam itu. Setiap langkahnya diikuti oleh perasaan bahwa ada yang memperhatikannya. Meskipun dia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah paranoia. Ketika Denny memutuskan untuk mandi di kamar mandinya yang sempit, rasa ketegangan semakin meningkat. Di dalam kamar mandi yang gelap, dia merasakan kehadiran yang aneh. Seolah-olah ada mata yang memperhatikannya, mengintai dari balik bayangan yang menyeramkan. Saat dia mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi, pintu kamar mandi tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Suasana di dalam kamar mandi menjadi lebih menakutkan. Dan Denny menggigil ketika dia melihat bayangan samar-samar bergerak di balik tirai kamar mandi. Hatinya berdegup kencang dan dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Denny keluar dari kamar mandi dengan ketakutan yang menggelayuti dirinya. Meskipun dia berusaha tidur, ketakutan itu terus menghantuinya. Suasana di dalam kamar kosnya terasa semakin gelap dan menyeramkan. Ketika Denny berbaring di tempat tidurnya, dia merasa ada yang lain ikut berbaring bersamanya. Meskipun tidak ada yang terlihat, rasa ketidaknyamanan yang mencapai puncaknya. Dan Denny merasa terperangkap dalam kehadiran yang tak terlihat. Ia mencoba berteriak, namun suaranya tidak bisa keluar. Teror itu semakin menggila, dan Denny harus mencari cara untuk mengakhiri terornya yang mengerikan sebelum terlambat. Ketika Denny terus berjuang melawan kehadiran yang tak terlihat yang menghantui-nya, ia berusaha keras untuk tetap tenang. Meskipun tak tahu apa yang ia hadapi, ia tahu bahwa ia harus mencari jawaban. Denny memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang wanita misterius yang ia temui di pemakaman malam itu. Dengan gemetar, ia menyalakan komputer dan mulai mencari berita atau cerita terkait pemakaman tersebut. Saat ia menjelajahi berbagai sumber, Denny menemukan berita tentang seorang wanita yang meninggal secara tragis di dekat pemakaman beberapa tahun yang lalu. Wanita itu bernama Elisa. Dulu sering meminta tumpangan dari orang-orang yang melewati pemakaman di malam hari. Konon, ia tewas dalam kecelakaan saat mencoba menyeberangi jalan. Dengan informasi yang ia dapatkan, Denny semakin yakin bahwa wanita misterius yang ia temui di pemakaman adalah Elisa yang meninggal tragis tersebut. Namun, pertanyaan yang masih menghantuinya adalah mengapa Elisa kembali dan mengganggunya. Ia mulai mencari informasi lebih lanjut tentang kematian Elisa dan mungkin ada hubungannya dengan rumah kos yang ditempatinya. Denny juga mencoba mencari tahu cara untuk mengusir atau menyelamatkan diri dari kehadiran Elisa yang mengerikan. Dia menemukan beberapa petunjuk dari berbagai sumber yang mengatakan bahwa ada ritual khusus untuk menghentikan penasaran roh. Namun, apakah dia berani mencoba ritual tersebut? Dengan hati yang berdegup kencang, Denny memutuskan untuk mencoba ritual tersebut. Ia membeli bahan-bahan yang diperlukan, termasuk lilin, garam, dan bunga. Malam itu, di dalam kosnya yang mencekam, dia melakukan ritual dengan penuh keyakinan, berharap untuk menghentikan terornya. Saat ritual berlangsung, atmosfer kamar menjadi semakin tegang. Lilin bergetar dan pencahayaannya menyala dengan sendirinya. Denny merasakan kehadiran Elisa semakin mendekat. Dan ia harus melanjutkan ritualnya dengan tangan gemetar. Akankah ritual ini berhasil mengusir Elisa atau malah memancing kemarahan lebih lanjut? Tiba-tiba dalam sekejap, suasana kamar berubah. Teriakan Elisa yang menakutkan memenuhi udara. Dan Denny merasa ia sedang diseret oleh kekuatan tak terlihat. Ia merasakan sakit yang luar biasa dan hampir kehilangan kesadaran. Ketika Denny terbangun,
Ia mendapati dirinya terbaring sendirian di kamar kos yang tenang. Elisa sudah tidak ada. Ia menghela nafas lega, meskipun masih merasa trauma dengan pengalaman yang baru saja ia alami. Apakah Elisa benar-benar telah pergi atau hanya sementara? Denny tidak tahu, tapi ia berharap bahwa kehadiran mengerikan itu telah berakhir. Denny melanjutkan hidupnya dengan perasaan campur aduk. Ia berusaha untuk melupakan kejadian mengerikan yang ia alami. Namun, kenangan akan Elisa selalu menghantui pikirannya. Apa yang membuat Elisa kembali dari kematian untuk mengganggunya akan tetap menjadi misteri yang tak terpecahkan. Ia hanya berdoa agar ia dapat hidup tanpa kehadiran yang tak terlihat dan ketakutan yang mencekam. Beberapa minggu berlalu tanpa ada tanda-tanda kehadiran Elisa. Denny mulai merasa lega dan berharap bahwa semua ini hanyalah mimpi buruk yang telah berakhir. Namun, saat malam tiba dan ia terbaring di tempat tidur, ketakutan itu kembali merayap masuk ke dalam pikirannya. Suatu malam, Denny terbangun dengan perasaan aneh. Kamar kosnya terasa sangat dingin, dan udara terasa terisi oleh aura kegelapan yang aneh. Ia mendapati dirinya tidak bisa bergerak atau berbicara, seperti sedang terjebak dalam mimpi buruk yang nyata. Saat Denny terjebak dalam keadaan yang mencekam itu, Elisa muncul di dalam kamar kosnya. Tubuhnya terlihat lebih gelap dan mengerikan dari sebelumnya, dan matanya bersinar dengan kebencian. Elisa mulai mendekat, dan Denny merasa dirinya semakin terperangkap dalam ketakutan gelap yang tak terhindarkan. Elisa mulai berbicara, mengungkapkan bahwa ia telah kembali dari kematian untuk menghantui Denny sebagai hukuman atas keputusannya untuk tidak memberinya tumpangan malam itu. Ia berkata bahwa Denny harus merasakan apa yang ia rasakan di saat kehidupannya yang singkat terhenti secara tragis. Dan Denny merasakan kekuatan gelap Elisa semakin menghimpitnya. Dan dia tahu bahwa ia harus berjuang untuk keluar dari situasi ini. Ia memanggil semua keberanian yang ada di dalam dirinya dan mencoba untuk mengungkapkan penyesalan dan penyesalan yang mendalam atas keputusannya yang dulu. Saat kata-kata permohonan Denny mencapai Elisa, ia melihat wajah Elisa berubah menjadi rasa sakit dan penderitaan. Kekuatan gelap yang menguasainya mulai melemah, dan Elisa akhirnya lenyap, meninggalkan Denny dalam keadaan lemah dan penuh ketakutan. Setelah kejadian itu, Denny merasa seperti ia telah dilepaskan dari kegelapan yang menyeramkan. Meskipun ia tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi, ia tahu bahwa ia harus menjalani hidupnya dengan lebih baik dan tidak mengabaikan dorongan empatinya lagi. Namun sesekali, ia masih bisa merasakan bayangan Elisa yang mengintai di kegelapan, mengingatkannya akan pengalaman horor yang telah ia alami. Denny tahu bahwa meskipun ia telah melawan kegelapan, ada hal-hal yang lebih misterius dan menakutkan di luar sana yang mungkin belum pernah ia ketahui. Dan untuk selamanya, ia akan membawa kenangan akan malam yang mencekam itu bersamanya. Denny berusaha menjalani hidupnya sebaik mungkin setelah pengalaman mengerikan yang telah ia alami. Namun, bayangan Elisa dan pengalaman tersebut terus menghantuinya. Ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan dirinya, dan ketakutan tak pernah benar-benar pergi. Ketika malam tiba, Denny sering terbangun dari mimpi buruk yang terus-menerus mengganggunya. Ia merasa bahwa ia masih belum mendapatkan penjelasan yang memadai tentang mengapa Elisa muncul kembali dan apa yang sebenarnya terjadi di malam itu. Denny memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut tentang latar belakang Elisa dan kematian tragisnya. Ia pergi ke perpustakaan, mencari berita lama dan berbicara dengan orang-orang yang mungkin tahu lebih banyak tentang kejadian tersebut. Dalam pencariannya, Denny menemukan bahwa kematian Elisa
mungkin terkait dengan kejahatan yang tidak pernah terungkap. Beberapa orang di pemakaman mengatakan bahwa mereka juga pernah melihat sosok Elisa di malam hari, dan banyak yang meyakini bahwa rohnya masih meratapi kematiannya yang tragis. Denny terus mendalami rahasia di balik kematian Elisa. Meskipun ketakutan dan kecemasannya semakin memuncak, ia menemukan bukti bahwa ada sekelompok orang yang mungkin terlibat dalam kematian Elisa dan upaya-upaya untuk menguburnya kembali. Saat ia menggali lebih dalam, ia mendapatkan petunjuk bahwa ada ritual kuno yang dapat mengusir roh Elisa untuk selamanya. Dan Denny merasa bahwa inilah kesempatan terakhirnya untuk mengakhiri teror yang telah mengantunginya selama ini. Dengan tekad yang bulat, Denny memutuskan untuk mencoba ritual itu. Ia mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dan pergi kembali ke pemakaman, tempat ia pertama kali melihat Elisa. Di bawah bulan purnama yang bersinar terang, Denny memulai ritual tersebut. Ia melantunkan mantra kuno dan membakar bahan-bahan yang diperlukan. Saat ritual mencapai puncaknya, atmosfer di sekitarnya berubah, dan ia merasa ada kehadiran kuat yang datang. Saat ritual berakhir, Denny merasa bahwa sesuatu telah berubah. Keberanian dan keteguhan hatinya akhirnya membuahkan hasil. Ia tahu bahwa ia harus pulang dan melanjutkan hidupnya tanpa bayangan Elisa yang mengganggu. Dengan perasaan lega, Denny kembali ke kosnya dan merasakan suasana yang berbeda. Kali ini, tidak ada lagi kehadiran mengerikan yang mengintai. Ia merasa seperti ia telah membebaskan dirinya dari teror yang telah mengikutinya selama ini.